Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un fid din ar-rasyadakumullah. Usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsalakumullah, mengawali daripada tausiah pada malam hari ini, mari jamaah rahimakumullah kita bersama-sama menjadikan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ikhwan fillah arsalakumullah, jamaah pengajian Masjid Al-Mu'min Husnul Khatimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama tak bersuwo, lama tidak bertemu. Ya, karena Ramadan dan juga karena Covid ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita mulai lagi pengajian yang dahulunya pernah giat di sana, sehingga insya Allah bisa mereview ulang. Mereview ulang itu apa? Mengingat-ingat daripada materi-materi yang dahulu pernah kita kaji bersama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kalau tidak keliru, menurut catatan kami bahwa yang terakhir itu tentang bacaan yang diucapkan ketika bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk itu namanya apa? I'tidal. Masih ingat doanya? Ya, di antaranya itu. Tapi menurut kitab ini ya, menurut kitab ini dari yang dahulu pernah kita kaji bersama, yakni an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala. Dari Abi Juhaifah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Idza rafa'a ra'sahu. Rafa'a ra'sahu itu apa? Mengangkat kepalanya. Dari mana? Minar ruku'i, dari rukuk. Nah, dengan apa? Qala di sini doanya sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian
diteruskannya dengan kalimat apa? Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini hadis menurut daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu sebagaimana lazimnya kita baca. Dalam hadis yang lain ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu, mengangkat daripada kepalanya dari ruku, atau yang lazimnya disebut i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan fi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemarin fotokopinya pun didum napa dereng? Nah, dulu pernah difotokopi karena ini doa, ya. Karena doa itu kalau tidak ndang diapalke, ndang karo diamalke biasanya napa? Kesupen. Nah, biasanya kesupen. Dulu pernah kita kaji bersama. Nah, ini yang artinya apa? Ya, kan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari rukuknya, beliau memuji dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian, ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki setelah itu. Nah, ya Allah, tidak ada penghalang untuk sesuatu yang engkau beri, dan tidak ada pemberi untuk sesuatu yang engkau halangi. Tidaklah bermanfaat harta orang yang kaya dari azabmu. Ini apa? Bentuk rasa tawadhu, bentuk rasa taat, bentuk rasa kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam rukuk niku ampun nganti cepet-cepet kaya napa? Kaya manuk napa? Nutul tung 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 tung. Nah, ini tidak termasuk tumakninah. Padahal tumakninah itu adalah syarat sahnya sholat. Ampun kisah susruk bakule teko ndak bakine ndak kurang. Ampun mikir bakule teko. Nah, ini harus kita fahami betul. Nah, ini sebagai review ulang saja, mengingat dahulu pernah banyak kita singgung tentang manfaat-manfaat daripada mengapa doa i'tidal itu pernyataan seorang hamba di mana bentuk rasa syukur, taat, tawadhu, kepatuhan dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya mengingat ulang. Sekarang hadis berikutnya. Pun fotokopinya pun ketemu Bu. Pun tahu Bu. Oh. Nah. Pun ke digoleki wong protes nyimpen kok. Nah. Terusan hadis berikutnya. Setelah rukuk kemudian apa? I'tidal. I'tidal apa Bu? Sujud. Nah. Nih, keutamaan sujud dan berdoa di dalamnya. Nah, satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a rawahu Muslim.
Nah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, bahwa keadaan seseorang hamba, nah, aqrabu ma yakunul abdu, yakni keadaan seorang hamba yang paling dekat min rabbihi, dari Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajidun, ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, dalam keadaan sujud. Nah, maka apa? Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita fahami daripada sebuah hadis yang ada dalam kitab ini. Nah, aqrabu ma yakunul abdu, sesuatu ataupun sewaktu, yakni ketika keadaan seseorang hamba lebih dekat kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud. Panjenengan masih ingat tidak? Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan kepada iblis, apa? Untuk menghormati, dalam arti sujud kepada Adam sebagai khalifatu fil ard, itu siapa yang membangkang? Siapa yang membangkang, yang tidak mau, enggan untuk menghormati Adam, itu siapa? Iblis. Aba wastakbar. Iblis itu apa? Sombong, gembedi bahasa di Inggrisnya, gembedi. Nah, sombong. Karena apa? Iya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Iblis merasa bahwa dia dijadikan dari anar, yaitu api, kalau Adam dijadikan oleh Allah dari tanah. Nah, padahal tidak sedemikian maksudnya. Tapi terlepas dari itu semuanya, bahwa mengapa seorang hamba lebih dekat pada Allah ketika waktu sujud, agar hilang rasa kesombongannya. Nah, agar hilang rasa kesombongannya. Itu penting. Karena supaya tidak apa? Terkontaminasi sifat-sifat iblis. Nah, nih, maka dalam sebuah syarah dikatakan, ya, keutamaan sujud dalam sholat dan dalil-dalilnya sujud dalam sholat memiliki banyak keutamaan yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan sujud dalam sholat banyak sekali. Sujud seorang hamba pada Tuhannya adalah amal yang paling luar biasa dan semulia-mulianya pengabdian yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Tadi penuh kepatuhan, ketundukan, dan juga apa? Menghilangkan rasa kesombongan. Nah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, di dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Sampai yang terakhir adalah apa? Wasjud waqtarib. Maka sujudlah kamu sekalian kepada Allah, yaitu apa? Karena
rasa dekatmu dirimu kepada Tuhanmu atau Robmu. Nah, ini maka disitulah karena itu ketika sujud dalam sholat memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Rawahu Muslim. Seperti tadi. Tadi. Lantas apa menjadi keutamaan dalam sujud di dalam sholat itu? Yang pertama, sujud adalah bagian daripada ibadah. Nah, hal ini digambar saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan ataupun lewat sabdanya, la yasluhu libasarin ayyasjuda libasarin walau salluha libasarin ayyasjuda libasarin la umirtul mar'ata antas juda li jaujiha min ngidhami haqqihi 'alaiha. Hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak sepatutnya bagi manusia bersujud kepada sesama manusia. Seandainya patut bagi manusia bersujud kepada sesama manusia, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya karena besarnya haknya atas istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan juga para perawi yang lainnya. Maksudnya apa? Sujud di sini hanya dikhususkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah saja mengingatkan, seandainya seseorang itu diperbolehkan untuk sujud bersama manusia, pasti aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena penuhnya hak dari seorang suami kepada istrinya. Nah, maksudnya apa? Sujud hanya diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang saya kalau dalam arti seorang suami begitu cintanya kepada seorang istri dan seorang istri sayang sama suaminya, bentuk kepatuhan tahu bahwa apa? Pintu surganya perempuan ataupun istri adalah di tangan suaminya yang taat. Masih ingat betul hadisnya? Ada empat hal. Kalau istri itu gampang masuk surga, mau masuk dari pintu mana saja. Satu, taat kepada suami, menegakkan sholat. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Gitu. Kemudian yang keempat apa? Kepatuhan bisa menjaga daripada kewibawaan serta harta bendanya sang suami. Itu pintu surganya istri. Sampai Rasulullah SAW menjamin mau masuk pintu surga dari mana yang dikehendaki, asal istri itu patuh dengan suami. Maka berkaitan dengan masalah sujud ini begitu pentingnya, namun sujud tidak diperuntukkan oleh sesama manusia, tapi sujud hanya diperuntukkan oleh apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Ini bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya ataupun dengan Rabbnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah dalam keadaan dia itu bersujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nah, ini sebagaimana
yang ada dalam hadis yang kita baca dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihah ini. Kemudian yang ketiga, nah, dengan sujud maka bergugurnya dosa di saat sujud di waktu sholat. Gugur dosa-dosa dan kesalahannya serta kekhilafannya ketika dia sujud di dalam sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fafalaqat ngala ra'sihi aw atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqata anhu. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya tatkala seorang hamba berdiri sholat, ini dalam keadaan sholat, ya. Ini dalam keadaan berdiri sholat. Nah, didatangkanlah seluruh dosa-dosanya. Maka ini ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Kalau doa itu, doa iftitah yang kemarin telah kita kaji, apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama yunaqqa terusé. Nah, itu apa? Pernyataan seorang hamba mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tatkala seseorang hamba berdiri sholat, didatangkanlah seluruh dosanya, kemudian diletakkan di atas kepala dan kedua bahunya. Cara piyai kuno niku dosane dilokke, disangga-sangga dhewe, disunggi-sunggi dhewe. Pernah melihat fenomena kata-kata semacam itu? Dosane dipikul-pikul dhewe, nek mikul niku ten pundi? Lah nek teng geger. Lah nek teng nyamping. Nah, nek teng ngarep. Mesti tau ngangsu jaman cilikane. Nah, tapi di sini istilahnya apa? Istilahnya itu apa? Nyunggi dosane dhewe-dhewe. Nah, maka di sini apa? Maka ketika dia itu rukuk dan sujud, dosa-dosa tersebut berguguran. Dosa-dosa tersebut berguguran. Apa yang menjadi kaifiah pelajaran dalam sujud itu? Karena menyelisih daripada sifat-sifat iblis, yang dimana iblis itu aba wastakbar. Yakni apa? Sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Maka bagi seseorang yang sholat dengan rukuk dan sujudnya, mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini dalam keadaan sholat, ya. Dalam keadaan sholat. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, dan juga Imam Al-Baghawi dan Syekh Albani rahimahullah dalam As-Sahihah mengatakan, dan ini merupakan sanad yang sahih, seluruh perawinya dapat dipercaya. Jadi yakinlah bahwa ketika kita rukuk dan sujud, pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama sholat kita yakni tumakninah memenuhi rukun syarat-syarat yang ada sebagai sahnya sholat. Nah, sebab sholat itu dosa itu dimulai dengan wudu, diwudui dengan tumakninah, dengan niat takbiratul ihram dan juga yang lainnya. Nah, niki. Kemudian yang keempat. Niki mungkin Jawa Bang ini perlu dikopi napa mboten Bu Satko?
Nah, 4 ya. Bahwa di dalam sujud dapat meninggikan derajat Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'muri rahimahullah yang mengisahkan, laqitu Saubana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu haddatsani bi hadisin asallahu ayyan fa'ani bi faqala ngalaika bis sujud fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdata illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Aku pernah menjumpai Sauban radhiyallahu anhu, seseorang dari bekas pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah padaku suatu hadis yang mudah-mudahan Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan hadis tersebut. Nah, maka Sauban radhiyallahu anhu menjawab, hendaklah engkau bersungguh-sungguh memperbanyak sujud. Nah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba pun yang bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dan menghapuskan beberapa dosa. Diangkat derajatnya, gitu. Kalau kata-kata beberapa, niku akeh napa sithik? Kathah napa sithik? Nah, nek 1 2 dosa disebutkan secara terinci, tapi ketika Rasulullah menyebutkan beberapa berarti itu banyak. Nah, maka karena itu, gitu, ketika Allah memberikan daripada ampunan dosanya, dan ini menjadikan daripada jaminan Allah kepada para hamba-hambanya. Rukuk, sujud itu sebuah hal yang bisa mengangkat derajat kita, gitu, dan juga menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Karena arti daripada beberapa adalah lebih 1 dan lebih 2, alias jamak ataupun banyak. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, memperbanyak sujud merupakan wasilah syariah untuk dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dalam Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu mengisahkan, nah ini sebuah cerita yang sangat menarik dari pengalaman-pengalaman para sahabat. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadnihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murrafaqataka fil jannati qala aw ghayra dzalika qultu huwa dzalika qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Nah, saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermalam? Wasilah syar'iyah. Nah, yaitu apa? Saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudunya. Ini yang membawakan air wudunya siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan air untuk hajatnya. Air untuk hajatnya ini apa? Napa? Untuk wudu juga untuk pipis dan BAB. Bahasa orang-orang milenial semacam itu. Inilah. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku meminta kepadamu agar aku menemanimu di surga. Kemudian beliau berkata, apa ada selain itu? Aku menjawab, itulah yang dia katakan. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dalam
As-Sughra dan Ahmad dan lain-lain sebagainya. Nah, ini istilahnya nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya. Agar apa? Agar setiap yang menjadi cita-citanya untuk bisa menemani pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sujud sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya akan disandingkan sewaktu berada di dalam surga. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian daripada apa yang telah kita pelajari bersama, sebenarnya banyak para ulama bagaimana cara sujudnya dengan doa-doanya. Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Sujud yang dibahas di sini adalah dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Terus doanya seperti apa? Doanya seperti apa? Nah, dalam beberapa hadis ada yang lazimnya kita itu memakai daripada apa yang dulu pernah kita kaji, ya, sebelum kajian tentang iktidal. Ya ini apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan aku apa? Memujinya. Artinya seperti itu. Nah, pas rukuk napa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam hadis yang sangat syoreh bahwa Rasulullah dalam membaca setiap doa baik itu di dalam rukuk maupun sujud itu cukup 3 kali. Tapi juga ada yang dulu hadis yang pernah kita baca, untuk bacaan rukuk dan sujud bisa sampai 7 kali. Ya, kan agak panjang. Nek ngimami mriki nganti bacaane ping 7. Tanono sok ben ra dijatah. Nggih mboten? Nggih napa mboten? Cukup. Tapi juga ada yang istilahnya sanadnya juga sahih, menjadi hadis yang hasan, cukup dibaca sekali saja, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wis. Nah, padahal ada doa-doa yang lain jika dalam keadaan rukuk maupun sujud, ya ini apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ini juga bacaan-bacaan rukuk dan sujud. Sekarang begini pertanyaannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenengan masih ingat yang namanya sholat suhuf ataupun sholat kusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berniat, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang sangat panjang. Sebenarnya juga bukan sangat panjang, yang panjang. Pada saat Rasulullah membaca surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai apa? Dari surah Al-Baqarah yang terakhir itu apa? Wansurna ala qaumil kafirin. Wah, nek diwaca ning kene sesuk dora mangkat. Nggih. Mesti dirasani karo makmumi. Nah, ketika membaca surat yang panjang kemudian rukuk. Nah, kemudian rukuknya juga
panjang, tapi panjangnya tidak melebihi daripada ketika membaca surah itu tadi. Dihitung waktu, umpamanya surah Al-Baqarah itu dibaca kira-kira setengah jam. Iku meh 3 juz lho nggih. Ya. Kira-kira setengah jam. Berarti rukuke gur kira-kira 20 menit. Ini contoh yang gampang. Lah, kira-kira nalika Rasulullah SAW itu rukuk selama 25 menit umpamanya, sing dibaca apa? Pernah ada Bu? Midangat hadis yang seperti itu. Tapi tidak diterangkan bahwa Rasulullah itu yang dibaca apa? Ya itu tadi. Berkali-kali membaca subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sampai lama sekali. Kemudian i'tidal. Baru kok terus i'tidal. Baca lagi Fatihah. Kemudian lagi baca surat lagi yang lebih pendek daripada yang tadi. Nek tadi surah Al-Baqarah baru terusan surah Ali Imran. Nek kamu mau 30 menit atau setengah jam, surah Ali Imran kira-kira ya 20 menit. Kemudian rukuknya tadi 20 menit dikurangi sidik dari surah Ali Imran 25 menit, berarti rukuknya 20 menit. Gampang hitungannya seperti itu. Maka para ahli mufassirin mengartikan bahwa rukuknya Rasulullah yang panjang, kemudian sujudnya Rasulullah yang panjang, tentu membaca doa-doa sebagaimana yang dipahami dalam hadis tersebut, dan itu dilakukan berulang kali. Isoh sing 100, isoh ping 90, isoh ping 70 macane. Nah, kita ketika memahami daripada sebuah hadis, ya, karena apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Waktu yang lebih dekat keadaan seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu ketika dia dalam keadaan bersujud. Nah, maka perbanyaklah doa. Para ulama memberikan solusi, memberikan pendapat kepada kita semuanya. Doa itu apa? Ini berbagai pendapat ini. Kalau dalam sujud yang terakhir dari sholat kita, umpamanya apa? Sholat subuh, sing cepet men. Salat subuh ya. Salat subuh niku rong rakaat. Bar niku setelah duduk dari sujud yang kedua alias tasahud akhir. Ning sebelumnya sujud terakhir dari rakaat terakhir itu setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. 1. Catat dulu ya. Allahumma inna nas'aluka bihusnul khotimah. Yang kedua apa? Napa betul nanti sujud terakhir itu ditambahi dengan doa-doa ini? Dereng ngertos Pak. Lah sakniki perlu ning ngaji niku. Nggih. Yang nomor 2 apa doanya? Setelah Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Nggih. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Doa yang kedua. Doa yang ketiga apa? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, 3 doa inilah yang bisa merantasi seluruh daripada
kebutuhan-kebutuhan seorang hamba agar ia dikabulkan doanya ketika sujud. Tapi monggo, ini ada silang pendapat. Silang pendapatnya apa? Ketika kita sujud terakhir, kalau ada yang berpendapat sujud kuwi ya wis apa sing dicontohke oleh Rasulullah, ya apa sing menjadi doa Rasulullah, ada yang berpendapat seperti itu, ya. Ada yang mempertanyakan ketika fa'aktsaris sujud, fa'aktsaru doa fil sujud, maka berbanyaklah daripada doa ketika sujud. Apa ya, seperti apa yang dibaca itu tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai beberapa kali tanpa tiada henti umpamanya. Maka itu dinasahkan dengan apa? Doa yang ketiga itu tadi, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tiga itulah kalau didoakan kepada kita semuanya dan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seluruh yang menjadi kebutuhan kita baik itu untuk urusan dunia dan akhirat sudah tercakup di dalamnya. Cara-carane niki doane niku doa yang paripurna. Doa yang paripurna itu apa? Ya meh cedak kaya nek doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti doa sapu jagat. Tapi di sini apa? Apapun perjalanan kehidupan seseorang, baik itu umurnya dekat, pendek, panjang, kalau harapannya dengan bisa husnul khotimah, insya Allah itu tanda-tanda hamba yang akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Berapapun dosa-dosa yang telah kita perbuat, gitu, digendong, diindit, dipikul, dibopong, dipundak, disunggi, ketika datang pada Allah dengan taubatan nasuha sebelum maut, insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Perkara yang paling berat dihadapi oleh para makhluk-makhluknya Allah ataupun para hamba-hamba Allah ketika menghadapi yang namanya sakaratil maut. Karena di sana berperang, di sini ada malaikat, di sini ada setan. Gitu. Di sini ada malaikat, ada setan, ada amal-amal kita. Sampai yang namanya orang terdekat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Thalib pamannya. Ingat betul? Tidak mampu untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun karena apa? Bujukan setan, dia tidak lulus dalam seluruh amal-amalnya selama membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada inilah ketentuan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini adalah penentuan terakhir bejo cilokone hamba-hamba Allah. Jangankan kita, sedang sahabat terdekat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja minta diajari oleh Rasulullah doanya apa? Supaya selamat, yakni dengan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, itulah jamaah rahimakumullah. Iki bisa difoto pusata karena dasar-dasar daripada doa-doa di dalam sujud ternyata beragam. Dengan pemahaman hadis ini berarti
kita tidak gampang nyalahke orang lain. Semakin kita membaca daripada dasar-dasar hadis, semakin pula tambahnya ilmu pengetahuan kita, dan kita tidak menjadi umat yang ekstrim, umat yang asobah, umat yang seakan-akan sing bener golongaku dewi. Nah, ini maka pentingnya nyun sewu, pentingnya daripada ngaji itu seperti yang kita lakukan ini. Luas wawasannya, banyak dasarnya, dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Demikian jamaah rahimakumullah. Satu hadis itu suwe men nggih. Suwe napa mboten? Suwi. Nah, ini jarang sing nerangke nek diwehi syarah nggih. Satu hadis itu insyaallah maslahat manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ila hadinati as-salihati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tabarakan kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubi wa li walidayna